Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Materi kita hari ini masih sama ya, tentang reaksi redoks. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bentar ya, saya buka dulu ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya mau bahas dulu sedikit ya tentang latihan kemarin. Latihan 1 redoks ya. Ini ada 29 orang sudah dinilai, 7 orang belum selesai. Oke, kita lihat dulu. Ada Adinda, Brian, Irwan, Reiki, Risha, Firly, Zevanya. Yang belum mengerjakan nanti tolong dikerjakan ya. Yang belum selesai tolong dikerjakan nanti. Oke, kita bahas dulu untuk soal minggu lalu. Kemarin pertanyaannya adalah tentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa atau ion yang dicetak tebal gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang A atau yang nomor 1 di sini ada pH3. Berarti yang dicari adalah bilog P-nya ya. H-nya di sini plus 1. Plus 1 kali 3 berarti plus 3 ya. Bilog P-nya yang harus kita cari. Kemudian jumlah bilognya adalah 0. Berarti bilog P-nya itu sama dengan min 3. Kemudian yang nomor 2 atau yang B. H3IO4. Berarti yang dicari adalah bilog I-nya. H-nya ada 3 ya, berarti 3 dikali plus 1 itu 3, kemudian 1 dikali bilog I. Bilog I ditambah 4 dikali bilog O. Bilog O-nya min 8. Min 8 plus 3 berarti min 5. Nah, min 5 ini kan pindah ruas ya, jadinya plus 5. Oke. Masih ada juga yang nulis min 5, harusnya kan plus 5. Kemudian NH4+. NH4+ berarti yang dicari adalah bilog N. Jumlah bilognya adalah plus 1. Kenapa plus 1? Karena kan NH4+. Nah, plus itu adalah jumlah bilognya plus 1-nya. Berarti 1 kali bilog N-nya yang harus kita cari, 4 dikali bilog H. H-nya kan plus 1, berarti 4 dikali 1, 4 ya. Berarti apa ini pindah ruas ya, pindah ruas jadinya min 3. Plus 1 min 4 jadinya min 3, bukan plus 3 ya. Oke, kemudian yang nomor 4-nya H2C2O4, berarti yang dicari adalah bilognya C. Di sini berarti 2 dikali bilog H, 2 dikali bilog C, 4 dikali bilog O. 2 kali bilog H itu kan 2 kali 1 ya, berarti 2. 2 kali bilog C berarti 2 kali bilog C. Kemudian 4 kali bilog O. Bilog O itu min 2 berarti 4 dikali min 2. Berarti min 8. Min 8 plus 2 berarti min 6. Nah, min 6 ini kan pindah ruas nih ya. Kemudian jadinya 6 dibagi 2 jadinya plus 3.
Yang nomor 5. Nah, untuk yang nomor 5 itu Na2O2 ya. Minggu lalu saya nulisnya untuk senyawa peroksida H2O2 ya. Nah, ternyata masih ada contoh lainnya untuk senyawa peroksida, yaitu apa? Na2O2. Nah, Na2O2 ini termasuk senyawa peroksida, berarti bilog O-nya itu sama dengan -1, gitu ya. Jadi bilog O-nya di sini -1. 2 dikali -1 itu -2, berarti nantinya 2 dibagi 2, berarti kan +1. Jadi bilog Na-nya itu adalah +1. Ini semuanya kan salah semua ya. Jadi saya yang nomor 5 ini saya anulir. Jadi saya anggap benar. Kemudian yang nomor 6. Yang nomor 6 di sini KBRO4, yang dicari adalah bilog BR-nya. Bilog BR-nya di sini +7. 1 kali bilog K kan golongan 1A, berarti +1, kemudian 1 kali bilog BR, BR-nya yang dicari, kemudian 4 dikali bilog O, bilog O-nya di sini -2, berarti 4 dikali -2 ya, berarti -8. -8 +1, berarti -7. Nah, -7 pindah ruas, jadinya +7. Kemudian CR2O7 2-. Nah, CR2O7 2-. Lihat di sini, di atasnya ada -2 ya. Nah, -2 ini berarti jumlah bilogsnya. Berarti bukan 0 di sini, -2. 2 dikali bilog CR ditambah 7 kali bilog O. CR-nya di sini yang kita cari. Berarti yang bilog O-nya 7 dikali -2 itu -14 ya. -14 nih pindah ruas ya. Ini kemana langsung 2 bilog CR-nya hilang. Ini harusnya kan -14 berarti pindah ruas ya, 14 -2 berarti berapa? 12 ya, 12 dibagi 2 berarti 6. Ini 2 bilog CR-nya langsung hilang aja. Kemudian nomor 8, Na2S2O3. Yang dicari adalah bilognya S. Nah, bilog S berarti berapa sini? +2 ya. Bilog Na-nya +1, 2 kali 1 +2, berarti 2 kali bilog S, 2 kali bilog S, 3 kali bilog O, berarti 3 kali -2 itu -6. -6 +2 berarti -4. -4 ditambah 2 bilog S. Pindah ruas ya. Jadinya 4 dibagi 2, 2 ya, +2. Kemudian KOH. Nah, untuk KOH, yang dicari adalah bilog K-nya, O-nya -2, H-nya +1, berarti bilog K-nya adalah +1. Kemudian yang nomor 10, ini yang nomor 10 juga banyak yang salah. NaH2PO4, yang dicari adalah bilognya P. Na itu kan golongan 1A, nah golongan 1A itu +1, kemudian H itu +1, kemudian O itu -2. 1 kali 1 berarti 1, 2 kali 1 berarti 2. 1 kali bilog P berarti bilog P. 4 dikali -2 berarti -8. -8 +2 +1 berarti -5. -5 ditambah bilog P. Pindah ruas jadi bilog P sama dengan +5. Itu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita langsung masuk ya ke materinya. Untuk reaksi, reduksi, dan oksidasi, kemarin kita sudah belajar tentang menentukan bilog dari suatu senyawa ataupun ion ataupun unsur ya. Sekarang kita akan masuk ke reaksinya. Berikut ini adalah standar kompetensinya, kemudian tujuan pembelajaran kita. PPT-nya sudah di-update ya, nanti tinggal dilihat lagi. Oke, sini saya yang harus lewat ini ya. Aturan C.
Untuk yang aturan C kemarin penulisannya adalah H ya, seharusnya O. Jadi untuk pengecualian, di sini dalam senyawa F2O2, bilangan oksidasi O itu sama dengan plus 2. Kemudian dalam peroksida, contohnya di sini ada H2O2, kemudian ada Na2O2 ya. Nah, itu bilangan oksidasinya, O-nya itu sama dengan min 1. Kemudian dalam superoksida, contohnya adalah KO2, NaO2 ya, bilangan oksidasinya, O-nya sama dengan min 1. Ini ya, untuk pengecualian. Oke, selanjutnya kita masuk ke reaksi redoks. Nah, suatu reaksi redoks dikatakan berlangsung jika dalam reaksi tersebut terjadi peningkatan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, dengan kata lain, reaksi redoks terjadi jika dalam reaksi tersebut terjadi perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau misalkan tidak ada peningkatan bilok atau tidak ada penurunan bilok, berarti itu bukan reaksi redoks gitu ya. Nah, contoh di sini ada suatu persamaan Mg plus HCl menghasilkan MgCl2 plus H2. Kita tentukan dulu biloksnya di sini Mg. Kalau Mg kan unsur bebas ya. Nah, aturan yang A. Mg unsur bebas berarti biloknya berapa? 0 ya. Nah, biloknya 0. Kemudian HCl, H itu kan plus 1. Cl-nya min 1 ya. Kemudian MgCl2, Cl-nya kan min 1. Min 1 kali 2 berarti min 2 ya. Kalau senyawa kan harus sama dengan 0. Nah, berarti bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0. Berarti berapa? Plus 2. Berarti biloknya plus 2. Kemudian H2. Nah, H2 ini kan unsur ya. Unsur bebas nih, berarti biloknya adalah 0. Kita lihat unsur ataupun senyawa di sebelah kiri bandingkan dengan di sebelah kanannya. Apakah ada yang sama biloknya ataukah tidak? Kita lihat yang Mg. Mg ke MgCl2. Nah, ini kan biloknya dari 0 ke plus 2. Kalau naik, berarti kan naik ya. Kalau naik berarti namanya oksidasi. Kemudian ada HCl ke H2. Ini kan H-nya HCl ke H2. H-nya plus 1 di sini ya. Kemudian H2-nya 0. Berarti apa? Turun. Kalau turun namanya reduksi. Gitu ya. Berarti di sini Mg dia termasuk reaksi oksidasi atau yang bertindak sebagai reduktor. Yang bertindak sebagai reduktor atau apa di sini pereduksi ya. Kemudian ada lagi HCl. Untuk HCl di sini adalah reaksinya reduksi. Berarti dia bertindak sebagai apa? Oksidator. Sebagai oksidator atau pengoksidasi. Kalau reduktor atau oksidator itu apa sih? Nah, sebelumnya kan sudah ada ya. Kita lihat lagi sebelumnya. Nih ya. Oksidator itu adalah yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan reduktor adalah yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Ini ya. Oke, jadi oksidator itu apa, reduktor itu apa? Nah, ini adalah jawabannya ya. Untuk Mg ke MgCl2 kan naik, berarti ini adalah oksidasi. Kemudian dari HCl ke H2 itu turun, berarti ini adalah reduksi. Nah, MgCl2 ini adalah hasil dari oksidasi ya. Ini adalah hasil oksidasinya. Kemudian yang H2-nya itu adalah hasil dari reduksi. Itu ya.
Contoh lain. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi pada reaksi redoks berikut. Di sini ada persamaan ya, CuO plus H2 menghasilkan Cu plus H2O. Nah, O ini kan min 2 ya. O-nya min 2. Min 2 kalau senyawa harus sama dengan 0. Berarti berapa di sini? Plus 2. Berarti Cu biloknya adalah plus 2. Kemudian H2. Nah, H2 ini unsur bebas, berarti biloknya 0. Cu, nah Cu berarti apa nih? Unsur bebas ya, berarti biloknya 0. Kemudian O itu kan min 2. Nah, min 2 bilangan berapa biar sama dengan 0? Nah, berarti kan plus 2 ya. Nah, plus 2 dibagi 2 berarti plus 1. Itu ya. Kita lihat di sebelah kiri dan di sebelah kanan, apakah ada yang berubah biloknya? Ada nggak yang berubah biloknya? Kita lihat Cu. Cu ke Cu. Plus 2 ke 0. Berubah nggak ini biloknya? Berubah, Bu. Berubah, Bu. Nah, berubah. Naik atau turun? Turun. Turun. Kalau turun berarti namanya apa? Reduksi. Oksidator. Reduksi, betul. Kemudian H2O. H2 ya. H2 kemana ini? Ini ya. Naik atau turun? Naik, Bu. Kalau naik berarti namanya apa? Oksidasi. Oksidasi, betul. Berarti di sini reduktornya yang mana, oksidatornya yang mana? Reduktornya yang Cu. Reduktornya yang Cu apa yang tadi apa? Kalau reduktor apa? Reduktor itu kan yang mengoksidasi kan? Oksidatornya yang mana? Reduktornya itu apa? Yang oksidasi kan? Yang mengoksidasi berarti yang mana? CuO, H2, Cu, H2O. H2. H2, Bu. Reduktornya yang H2. H2, betul. Oksidatornya yang? CuO. Ya, betul. CuO ya. Hasil oksidasinya apa? Kalau hasil itu berarti di sebelah kanan. Berarti gimana? Hasil oksidasinya yang mana? Yang ini ya, ini kan oksidasi. Nah, berarti hasilnya yang mana? Berarti yang ini kan? Nah, hasil oksidasinya adalah H2O. Kemudian hasil reduksi. Ini kan reduksi ya. Hasilnya yang mana? Berarti yang ini. CuS. Oke. Itu ya. S itu adalah solid atau padatan. Oke, contoh lain. Yang B. Kita buat dulu di sini. Cu itu biloknya 0. Kemudian O-nya min 2 ya. Min 2 kali 3 berarti min 6. Hanya kan plus 1. Nah, plus 1. Berarti plus 1 min 6. Berapa ini? Min 5. Min 5 apa plus 5? Plus 5, Bu. Min 5. Min. Plus 5. Ya kan? Plus 1 tambah 5 kan? Berarti plus 6. Plus 6 dikurangi 6, 0. Berarti plus 5. O-nya min 2. Min 2 berarti kali berapa nih? 3 kali 2, 6. 6 kali 2 berarti berapa? 12 ya. 12. Min 12, Y-nya berapa? Plus 2 ya. N-nya jadi berapa? 10. Iya, plus 10 ya. 10 Iya. dibagi 5 ya. Bukan, bagi 2. 10 bagi 2 berarti 5. Kemudian O-nya berapa? Min 2 ya. Min 2 kali 2 berarti min 4. Harus sama dengan 0. Berarti N-nya berapa? Plus 4. Plus 4. Betul, plus 4. O-nya min 2. Min 2 harus sama dengan 0 berarti berapa? Plus 2. Plus 2. Plus 2 dibagi 2. 1. Plus 1. Dibaginya yang ini ya. Nah, H2O ini ya, bukan yang depan ya.
Nah, kita lihat CU di sebelah kiri dengan CU di sebelah kanan. Ini ya. Oke, naik turun. Naik, Naik, Bu. Bu. Nah, kalau naik berarti apa ini? Oksidasi. 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 Kita lihat lagi apakah ada yang turun apa atau yang naik. Kita lihat yang N. Nah, yang N. Nah, lihat yang N. Plus 5 ke plus 4. Turun, Bu. Turun, Bu. Turun berarti Reduksi. reduksi. Oke, berarti oksidasi atau reduktornya yang mana? CUS itu yang reduktor. Reduktornya yang CU. reduktornya yang mana? Reduktor atau yang mengoksidasi ya. Berarti yang ini ya, CU ya. Reduktornya adalah CU, kemudian reduksi atau oksidator adalah HNO3. Ini ya, HNO3. Kemudian hasil oksidasi. Nah, hasil oksidasinya yang mana? Nah, CU ke CuNO3. Berarti hasil oksidasinya yang ini. CuNO3 2 kali. Kemudian hasil reduksinya yang mana? 2H. Ini ya, 2NO2 ya. Nah, ini adalah hasil reduksinya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini jawabannya ya, sudah ada di sini jawabannya. Oke, contoh lain. Kita akan memeriksa di sini apakah reaksi berikut tergolong reaksi redoks atau bukan reaksi redoks. Nah, kita lihat di sini yang A, O-nya kan min 2 kali 4 berarti min 8, K-nya adalah golongan 1A berarti plus 1 ditambah berapa dikurangi 8 hasilnya 0. Plus 7. Plus 7 ya. Nah, berarti di sini adalah plus 7. H-nya di sini plus 1, Cl-nya min 1. Cl-nya min 1 kali 2 berarti min 2. Min 2 sama dengan 0. Nah, berarti berapa di sini? Plus 2 ya. Plus 2. Oke, kemudian K-nya plus 1. Cl-nya min 1. 5Cl2. Berarti biloknya berapa? Kalau unsur bebas apa biloknya? 0, Bu, 0. 0, betul. O-nya min 2. Min 2 harus sama dengan 0. Berarti plus 2. Plus 2 dibagi 2. Berarti plus 1. Kita lihat di sini. Apakah ada yang berubah biloknya? Ada. Ada nggak? Kak, ada nggak? Kak, nggak sama ya. K di kiri kan plus 1. K di kanan juga plus 1. Kita lihat yang MN. MN ada yang berubah? Berubah, Bu. Berubah ya. Dari plus 7 ke plus 2 ya. Iya, Plus Bu. 7 ke plus 2. Berarti turun. Kalau turun berarti Reduksi. reduksi. Kita lihat lagi apakah ada yang berubah? O-nya tetap sama ya, min 2. H-nya sama, plus 1. Kita lihat Cl. Nah, Cl di sini min 1 sama 0. Berarti berubah ya. Min 1 ke 0. Naik, turun? Naik. Berarti oksidasi. Nah, kalau misalkan ada reduksi, ada oksidasi, ada penurunan bilok, ada peningkatan bilok, berarti ini termasuk reaksi redoks, gitu ya. Ini termasuk reaksi redoks. Nah, salah satu ciri dari reaksi redoks itu adalah ini. Nah, ada unsur bebas. Nah, kalau ada unsur bebas, biasanya itu adalah reaksi redoks, gitu ya. Ini adalah salah satu cirinya. Lalu bagaimana kalau tidak ada unsur bebas? Nah, kalau tidak ada unsur bebas, berarti tetap kalian harus menentukan bilok masing-masing. Contoh yang B. Di sini ya, kita buat yang B, O-nya di sini min 2 kali 3 berarti min 6,
CA-nya adalah plus 2 ya. Berarti plus 2 dikurangi 6 sama dengan 0. Berarti berapa nih? Plus 4. Plus 4. Berarti biloknya plus 4. H-nya kan plus 1, CL-nya min 1, CL-nya min 1, min 1 kali 2 berarti min 2 ya. Bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0? Plus 2. Plus 2. O-nya min 2, min 2 kali 2 berarti min 4, bilangan berapa dikurangi 4 hasilnya 0? Plus 4. Plus 4, betul, plus 4. Kemudian H2O, O-nya min 2, bilangan berapa dikurangi 2 hasilnya 0? Plus 2. Plus 2, plus 2 dibagikan 2 berarti plus 1. Kamu lihat di sini CA di sebelah kiri dengan CA di sebelah kanan. Apakah berubah biloknya? Tidak. Tidak ya, di sini plus 2, di kanannya plus 2. Kita lihat C-nya, C-nya plus 4. Di sebelah kiri, C di sebelah kanan berapa? Plus 4. Plus 4 juga. Plus 4, sama juga. Kemudian O, O-nya min 2 di sini di sebelah kiri. O di sebelah kanan? Sama juga, min 2 ya, ini juga sama, min 2. Kita lihat H-nya, H-nya plus 1. Sama, Bu. Sama, plus 1. Kemudian CL-nya min 1. Sama, Bu. Sama ya, CL-nya min 1. Nah, berarti apa ini? Bukan reaksi redoks. Bukan reaksi redoks. Kenapa bukan reaksi redoks? Karena tidak mengalami penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi. betul sekali, karena tidak terjadi penurunan bilangan oksidasi dan kenaikan bilangan oksidasi, gitu ya. Jadi salah satu ciri dari kita bisa mengetahui reaksi redoks adalah yang pertama ada unsur bebas. Yang kedua, kalau tidak ada unsur bebas berarti tetap kalian harus menentukan bilangan oksidasi dari suatu senyawa, gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini adalah jawabannya. Nah, nanti tinggal dibaca ya jawabannya. Selanjutnya adalah reaksi disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Nah, untuk reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama. Jadi, sebagian dari zat itu mengalami oksidasi dan sebagian lagi mengalami reduksi. Contoh di sini adalah Cl2 ya. Nah, Cl2 ini apa? Yang karena sama-sama yang mereduksi dan yang mengoksidasi, maka yang Cl2 ini dia disebut dengan oksidator iya, kemudian reduktor juga iya ya. Karena zatnya sama-sama Cl2, sama-sama oksidator, sama-sama reduktor, berarti persamaan ini adalah reaksi disproporsionasi. Itu ya. Jadi reaktannya zatnya sama. Kalau hasilnya kan tidak ya. Lalu apa reaksi konproporsionasi? Kalau reaksi konproporsionasi itu merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi. Jadi zatnya itu sama ini hasilnya. Kita lihat di sebelah kanan di sini ya, 3S. Hasil oksidasinya adalah 3S, hasil reduksinya adalah 3S. Nah, karena dia memiliki zat yang sama, maka ini disebut reaksi konproporsionasi. Oke. Itu ya, bedanya ya. Kalau reaksi disproporsionasi berarti oksidator reduktornya zatnya sama. Kalau reaksi konproporsionasi berarti hasilnya sama. Hasil oksidasi dan reduksinya sama. Nah, ini berarti contoh apa ini? Disproporsionasi ya. Karena apa di sini reduktor sama oksidatornya sama. Sama-sama I2. Nah, ini ya. Ini namanya reaksi disproporsionasi. Selanjutnya. Reaksi redoks ini bisa diaplikasikan dalam ini ya, kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti baterai dan aki ya. Nah, baterai dan aki ini merupakan contoh dari sel volta. Nanti akan dibahas lebih lanjut di kelas 12 ya untuk sel voltanya. Kemudian untuk proses lumpur aktif. Nah, untuk proses lumpur aktif ini biasanya dipakai dalam proses pengolahan air limbah atau air kotor. Kita akan lihat prosesnya seperti apa. Untuk pengolahan air kotor atau pengolahan air limbah, di sini terbagi menjadi 3 tahap. Ada tahap primer,
kemudian tahap sekunder, dan tahap tersier. Untuk tahap primer itu bertujuan untuk memisahkan sampah yang tidak larut dalam air. Jadi ini tahap awal ya. Kemudian tahap sekunder. Nah, tahap sekunder itu bertujuan untuk menghilangkan BOD, yaitu dengan cara mengoksidasinya. Lalu BOD itu apa? Oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia. Ini adalah BOD. Kemudian air sungai yang kotor itu memiliki apa? Jumlah oksigen terlarut sedikit atau kadar DO-nya kecil, dissolved oksigen, dan kadar BOD-nya besar. Jadi, kalau misalkan kadar DO-nya besar, berarti airnya bagus ya, kualitas airnya bagus. Kalau misalkan kadar DO-nya kecil, berarti air itu tercemar gitu ya, sehingga membutuhkan BOD yang besar. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap tersier. Tahap tersier itu bertujuan untuk menghilangkan sampah lain yang masih ada. Seperti apa di sini? Ada limbah organik, kemudian beracun ya, limbah organik beracun, logam berat, dan bakteri. Kita lihat diagramnya. Diagram pengolahan air limbah dengan proses lumpur aktif. Nah, ini untuk tahap awalnya kan tadi air limbah dari pengolahan tahap primer ya. Jadi nanti air limbah dari tahap primer ini akan masuk ke tangki aerasi. Nah, di sini tangki aerasi. Sini terjadi proses pengadukan ya, pengadukan untuk membantu kontak antara mikroorganisme dan lumpur aktif dan bahan organik. Nah, setelah terjadi pengadukan, kemudian dialirkan ke sini. Tahap kedua, apa ini? Pengendapan sekunder atau tahap sekunder ya. Nah, karena kan tadi proses pengadukan. Nah, ini di sini didiamkan terlebih dahulu nih sehingga mengendap sini ya. Jadi nanti endapannya itu sebagian lumpur dia akan dibuang. Nah, dibuang. Sedangkan sebagian lagi akan didaur ulang. Lalu airnya kemana? Nah, airnya langsung masuk ke sini, pengolahan lanjutan. Endapannya di bawah, airnya masuk sini, pengolahan lanjutan untuk proses lebih lanjut untuk menghilangkan apa? Tadi limbah beracun ya. Mana tadi? Nih ya, untuk menghilangkan limbah organik beracun, logam berat, dan bakteri. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nih ya prosesnya. Untuk tata nama UPEC kita akan bahas minggu depan. Sudah jam 9.23 ya, sudah terlalu lama. Belum saya absen ya. Nanti setelah ini akan ada tugas yang kedua ya, latihan 2 redox. Jadi kalian menentukan nih ya, tentukan zat pengoksidasi atau oksidator dan zat reduksi atau reduktor, hasil oksidasi, hasil reduksi dari persamaan kimia berikut gitu ya. Nanti tolong diisi ini sampai apa ini? Sampai H ya, A sampai H. Deadline-nya sampai hari Minggu jam 12 malam. Selanjutnya adalah, oh iya absen. Adinda Hoirunisa ada? Enggak ada. Aina? Hadir, Bu. Anggi? Hadir, Bu. Arya? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Brian? Camelia? Hadir, Bu. Dava? Dava ada? Bu Brian Dina hadir, Bu. Lorencia? Oh, Brian. Hadir. Brian hadir. Dina Lorencia hadir. Elis? Hadir, Bu. Geraldo? Hadir, Bu. Gloria Nazaro? Nggak ada. Grace? Hadir, Bu. Hasya? Hadir, Bu. Irwan?
Jovin, Hadir, Bu. Kurniawan, Hadir, Bu. Maula Dinia, Hadir, Bu. Meliana Andini, Hadir, Bu. Michael Marito, Ibu. Muhammad Bambang Prayoga, nggak ada. Muhammad Aji Akbar, Hadir, Bu. Muhammad Rizal, Hadir, Bu. Nazwa, Hadir, Bu. Nova, Hadir, Bu. Rafli Permana, Hadir, Bu. Reiki Putra, Hadir, Bu. Reni Novianti, Hadir, Bu. Risha, Hadir, Bu. Sabrina, Hadir, Bu. Salsabila, Soal-soal jaringannya itu, Bu, gangguan. oh Irwan baru masuk, Irwan. Satya Siva, Hadir, Bu. Fitiriani, Hadir. Firly, Firly HP-nya hilang, Bu. Masih joinan sama temennya kalau meeting. joinan nama siapa? Kayaknya Danu, Bu. Oh, nggak bisa meeting bareng berarti ya. Iya, Bu. Wildan, Hadir, Bu. Zevanya, ada yang belum dipanggil? Adinda Hairunisa tadi keluar ya? Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Gloria Nazaro, Irwan. Hadir, Bu. Irwan, kamu baru masuk tadi. Iya, Bu. Baru masuk sekarang apa tadi udah masuk? Kurniawan, Masuk, Bu. kenapa baru masuk? Kurniawan ada nggak? Muhammad Bambang, Zevanya, itu kan udah selesai, Irwan. Udah selesai ini meetingnya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, saya akhiri saja ya meet kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Diusahakan jangan terlambat. Kalau terlambat nanti nilainya saya kurangi juga. Kan sayang ya kalau misalkan betul semua 100 ternyata terlambat nilainya 80. Kan sayang. Baik, Oke, Bu. jangan sampai menumpuk nanti tugasnya. Oke, saya akhiri meet kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sama-sama. Boleh meninggalkan meet. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Geraldo.